Ada tips and trick nggak Lintang buat adik-adik yang mau masuk ke FK ataupun yang lagi semester awal di FK? Assalamualaikum Lintang. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Lintang? Alhamdulillah baik Kak. Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Sebelumnya boleh tolong perkenalkan diri terlebih dahulu buat teman-teman. Halo semuanya, kenalin nama aku Lintang. Alhamdulillah udah selesai koas, sedang menunggu ujian kompetensi kedokteran. Dan juga Lintang ini mahasiswa berprestasi ya di FK UNAN. Alhamdulillah Kak. Nah, boleh tolong kasih tips and trick kepada teman-teman gimana sih belajar di kedokteran itu? Karena kan Lintang aktivitasnya padat, pastinya dengan aktif berorganisasi, lalu juga ternyata mahasiswa yang berprestasi juga. Ada tips and trick nggak Lintang buat adik-adik yang mau masuk ke FK ataupun yang lagi semester awal di FK? Kalau untuk yang mau masuk ke FK, mungkin tips dan triknya itu memang harus diingat banget, saingan kita tuh se-Indonesia. Maksudnya se-Indonesia pastinya kan yang mau masuk FK pasti anak-anak yang emang dari awal juara-juara gitu, apalagi untuk SBM. Terus itu memang susah. Kalau Lintang jujur nyiapinnya tuh dari tahun 3 itu Lintang udah yakin kayaknya nggak akan lulus SNMPTN karena dari Batam gitu pertama kali gitu. Jadi Lintang udah meyakinkan diri nggak akan lulus. Kelas 12 tuh udah diangsur-angsur, oh kayak gini ya soal SBMPTN gitu. Terus baru pelajari aja soal-soalnya 5 tahun sebelumnya, pokoknya 5 tahun ke belakang pelajari. Kita lihat juga dulu kemampuan kita tuh di mana. Maksudnya jangan muluk-muluk harus di universitas A, B, C, D, E dan sebagainya. Kita harus lihat juga, oh ini saingan, kalau dulu kita ngomongnya passinggrade ya Kak, Lina nggak tahu kalau sekarang nyebutnya apa, tapi yang penting kita harus lihat dulu kira-kira saingan kita berapa nih gitu. Terus yang akan masuk di kedokteran ini anak-anaknya yang gimana nilai-nilainya gitu. Kita harus lihat juga bisa nggak ini kita gitu. Jadi kayak mau kita melihat diri kita pantas nggak di sini. Setelah itu ya udah kita siapin deh mengenai belajarnya. Dulu Lintang nggak ikut les buat ujian, jadi memang belajar di rumah sendiri. Jadi belajarnya tuh memang bener-bener pure dari soal-soal aja sih Kak. Terus mungkin ketika akan ujian, Lintang perlu ngingetin lagi supaya nggak deg-degan. Biasanya kan yang bikin gagal deg-degannya itu kan Kak. Sebelum ujian itu lihat dulu lokasi ujiannya. Sebelum ujian itu baru besoknya ujian, tentuin dulu di mana WC, toilet, di mana kantin dan sebagainya gitu. Kalau memang ujiannya di sekolah kayak zaman dulu. Kalau untuk adik-adik yang di tahun pertama itu mungkin mereka tuh memang harus adaptasi. Maksudnya banyak dari teman-teman Lintang itu yang gagal justru di blok pertama, blok kedua, blok ketiga, sampai mereka ngerasa, oh mungkin salah jurusan nih gitu, kenapa nggak bisa-bisa ya. Tapi setelah Lintang lihat, jadi ada beberapa teman-teman Lintang ini, ketika kan alhamdulillah Lintang bersyukur di angkatan Lintang lumayan kompak ya Kak ya. Jadi ketika ada beberapa temen yang nggak lulus untuk beberapa blok, jadi saat itu komting kami itu memang langsung ngambil, kenapa ya bisa nggak lulus, terus kita langsung lihat karena ini nih, jadi memang kita ngadain kayak belajar bareng gitu Kak sebelum ujian. Nah kebanyakan dari mereka ini ternyata panik, misalnya gini nih Kak, Lintang bilang belajarnya nggak usah diforsir dan sebagainya, pokoknya gini-gini aja gitu. Nah ternyata kalau mereka tuh memang belajar dari misalnya belajar malam, kadang sampai jam 4, terus besok paginya tiduran gitu, atau besok paginya jadinya nggak fit buat ujian. Nah kebanyakan anak FK gitu, misalnya mau ujian blok, ujian blok nih nanti nggak lulus gitu, pasti kebanyakan takutnya. Akhirnya karena takut nggak lulus, belajar sampai jam 4, sampai jam 5, besok paginya ujian jadi nggak fokus. Akhirnya yang dipelajari jadi lupa gitu. Jadi memang kita ingat lagi kan manusia, jadi harus bertahap gitu belajarnya. Memang dari awal tuh belajarnya sedikit demi sedikit, terus di akhir itu kita cuma tinggal buka catatan dikit-dikit, udah gitu. Mungkin itu lebih pentingnya. Dan jangan pernah malu bertanya, karena kalau kita malu bertanya, ujung-ujungnya kita bakal tersesat aja gitu sendirian. Karena kebanyakan dari mereka, enggak lah, ngapain harus nanya sama si A gitu kan, kayaknya aku bisa deh. Padahal kan itu perlu juga gitu, siapa tahu. Karena kalau menurut Lintang, bagusnya di kedokteran dari tutorial tuh itu Kak. Pernah, alhamdulillah waktu tahun 1 itu ketemu kelompok yang memang semuanya bagus gitu Pak. Mereka pada belajar dengan sumber yang berbeda gitu. Karena dapat juga tutor yang mewadahi kita saat itu. Jadi setelah dibaca, misalnya Lintang belajar tentang A, ternyata yang Lintang pahami B, terus teman Lintang juga belajar tentang A, dia memahami C gitu. Nah, setelah diskusi, jadi di situ Lintang ngelihat bahwa PBL itu berfungsi di situ gitu. Ternyata setelah kita diskusi, justru lebih dapat, oh ternyata pemahamannya itu ternyata D gitu.
setelah kita mendapatkan itu. Jadi itu sih yang perlu banget buat anak-anak tahun pertama. Terus tanya sama senior, jadi nggak usah takut, aduh takut nanti malah digalakin gitu. Kan kakaknya galak atau abangnya galak. Sebenarnya nggak juga gitu, karena kita juga nggak berusaha mendekatkan. Terus juga kebanyakan nih anak FK, karena dulu waktu di sekolah kan biasanya juara umum, terus tiba-tiba gagal gitu pas pertama kali, maksudnya gagal blok pertama. Ya udahlah kalau gitu nggak mau ikut organisasi lagi, udah mau belajar aja gitu. Justru kita makin terpuruk sendiri jadinya. Coba kalau misalnya kita ikut organisasi dan sebagainya, kita kenal lagi sama seniornya, sama teman-teman yang lain. Jadi mereka pasti bakal bantuin, mau dari segi organisasi, dari segi belajar, ataupun kita mau berprestasi, pasti dibantuin sama senior-senior dan juga teman-teman yang lain. Karena menurut Lintang, selama Lintang di FK, anak-anaknya itu fair dan memang saling membantu selama Lintang belajar di FK UNAN. Dan paling utama, harus belajar dasarnya yang kuat. Karena setelah Lintang menjalani sampai koas pun, misalnya dari awal, misalnya Lintang pernah belajar tentang anatomi C gitu Kak. Ketika di koas, justru jadi lebih ingat. Jadi lebih ingat, maksudnya, oh ternyata ini ya yang disebut dengan organ ini gitu. Terus kita jadi langsung, oh ternyata ini ya maksudnya kenapa harus belajar ini kemarin. Pokoknya banyak banget yang ternyata nyambung gitu. Jadi memang perlu banget dari dasar. Terus ada beberapa yang memang, contohnya Lintang kurang mempelajari waktu beberapa blok, pernah Lintang tuh yang aduh udah males nih, udah bosen dan sebagainya, mager nih belajar, udahlah ini aja lah gitu. Terus nah pas di koasnya malah kayak apaan ya, emang pernah belajar ini, jadi kayak lebih bingung dan harus belajar lagi dari awal. Cuman kan kalau misalnya kita udah dari awal ya tinggal ngulang aja, oh gitu udah tahu biologi ataupun praktek fisiologinya gitu. Di awal itu dicicil belajarnya ya, memang dari awal dicicil belajarnya, jangan sistem kebut semalam gitu ya. Pokoknya dasar-dasarnya yang penting lah awal-awal kuliah kedokteran. Yang penting komitmen sih ya Kak, komitmen sama waktunya. Karena berkali-kali dari awal masuk kedokteran, Lintang sama teman-teman selalu nganggep kayak 24 jam itu nggak cukup ya pas kita jadi mahasiswa kedokteran. Mungkin kakak sendiri ngerasain ya, di awal-awal tahun 1 kita disuruh ikut sitoplasma, baru MFAF dan sebagainya. Itu cukup membuat kayak gangguan adaptasi awalnya mungkin. Karena kita jadi bingung, SMA dulu nggak gini-gini banget walaupun ada les juga gitu. Nah, tapi intinya komitmen waktu kalau Lintang Kak. Pertama mungkin kita harus bagi waktu belajarnya berapa jam, terus waktu untuk main-mainnya berapa jam, terus baru untuk organisasinya berapa jam gitu. Jadi memang harus disiplin gitu. Kalau memang kita menetapkan, misalnya kalau Lintang jujur menetapkan dari awal, dari pagi sampai jam 4 kan memang jadwal kuliah ya Kak ya, walaupun memang ada jam kosong, tapi memang Lintang menganggap itu jadwal kuliah gitu. Jadi mungkin akan dimanfaatkan untuk belajar pada jam-jam tersebut. Nah, kalau seandainya jam 4 ke atas, pasti kita kan kayak rapat dan sebagainya, di situ organisasinya sih kalau menurut Lintang. Terus baru setelah maghrib atau mungkin malamnya baru kita komitmen juga, ini belajar buat diri sendiri nih. Kalau yang tadi kan kita belajar emang karena diajarin atau kita belajar bareng teman gitu yang pagi-paginya, yang kalau malam ini memang kita komitmenin. Dan gak usah banyak-banyak sih Kak, karena kan tergantung orang juga belajarnya gimana gitu kan Kak. Kayak kalau Lintang sih sebenarnya cuman jam 7 sampai jam 10 udah cukup. Selanjutnya terserah mau main, mau tidur dan sebagainya. 3 jam itu yang penting itu fokus belajar gitu ya. Iya Kak. Gak ada main-main HP. Iya, tapi itu tapi susah memang sih Kak, cuman emang harus komitmen waktu itu gitu loh. Cuma aja kalau kita belajar 6 jam, tapi ternyata di 6 jam tuh kita masih main-main HP dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita 3 jam fokus, kayaknya udah cukup gitu untuk 1 hari. Jadi nggak perlu banyak-banyak, karena pasti otak kita nggak sanggup juga gitu. Terus yang paling penting dengan materi kedokteran yang banyak, kita harus tahu yang mana yang penting, yang mana yang enggak. Mungkin itu juga yang kenapa pas kita blok pertama benar-benar diajarin yang mana sih yang kompetensi kita, yang mana yang bukan. Jadi yang kita pelajari memang kompetensi aja. Mungkin gitu Kak. Terus kalau misalnya untuk jam mainnya, misalnya mainnya kapan atau weekend atau bagaimana membagi antara belajar sama bermain? Kalau bermainnya sih Kak ya, sebenarnya susah juga sih. Kalau misalnya main tuh lebih kepada emang disempat-sempetin, cuman ada waktunya. Kayak contohnya hari Jumat. Hari Jumat kan kita hari Sabtu Minggu libur ya Kak ya. Pasti hari Jumat tuh emang Lintang tuh khususnya buat main sama teman, entah itu kayak karaoke biasanya kan kita, atau setelah ujian blok kita kan setelah ujian ya udah kita main-main dulu sampai hari Minggu, baru hari Minggu malam baru mulai lagi kerjaan untuk belajar selanjutnya. Mungkin seperti itu Kak. Jadi kayak memang nggak mengkhususkan waktunya untuk main-main, cuman disempatin gitu Kak. Karena kalau misalnya kita nggak pernah nyempatin, jadi kayak nggak akan main-main gitu. Padahal di sini kesempatannya juga ketemu teman-teman yang lain.